Ini adalah kisah tentang Polo Padang, seorang pria yang menikahi putri dari langit, Indodeatana. Pada suatu hari saat Polo Padang tiba di kebun, ia sangat heran karena buah kaisek yang ia tanam di kebunnya tiba-tiba hilang. Ia curiga ada orang yang telah mencurinya. Karena kejadian itu berulang-ulang, pada suatu malam Polo Padang sengaja menginap di kebunnya untuk menangkap basah si pencuri. Jelang malam, Polo Padang mendengar suara cekikikan dari kejauhan. Polo Padang segera mendekati sumber suara itu. Dari balik pohon, ia melihat beberapa perempuan sedang asyik bermain sambil mandi di kolam yang terletak di kebunnya. Ia yakin perempuan-perempuan inilah para pencuri itu. Polo Padang berjalan mengendap-endap dan mengambil salah satu pakaian milik perempuan-perempuan itu. Ketika mereka hendak kembali ke langit, salah seorang di antaranya yang adalah putri bungsu dari kayangan terkejut karena mendapati bajunya sudah hilang. Akibatnya ia tidak bisa ikut pulang. Polo Padang menghampiri putri bernama Indodeatana itu. Ia pun mengajukan tawaran untuk menikahi Indodeatana sebagai hukuman. Indodeatana pun menerima tawaran Polo Padang dengan syarat Polo Padang harus berjanji untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar atau makian jika sudah menikah nanti. Singkat cerita, Polo Padang kemudian menikah dengan Indodeatana. Dan tak lama kemudian, mereka memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Parunan. Suatu ketika, Parunan bermain dengan gasing emasnya di halaman rumah. Saat itu, Polo Padang sedang membelah kayu dan Indodeatana sedang menenun di teras rumah. Tiba-tiba, Parunan melemparkan gasing emas itu dan mengenai mata kaki Polo Padang. Karena terkejut, Polo Padang spontan mengumpat. Mendengar umpatan itu, Indodeatana segera berhenti menenun dan meninggalkan kain tenun yang belum selesai. Ia berjalan menghampiri Parunan lalu tanpa pamit ia meninggalkan Polo Padang dan membawa Parunan ke langit. Mereka meniti pelangi kembali ke tempat tinggal Indodeatana di langit. Polo Padang segera menyadari kesalahannya. Ia teringat janji yang ia ucapkan sebelum menikah dengan Indodeatana untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar. Polo Padang sungguh menyesal lalu bertekad untuk datang ke langit meminta maaf sekaligus mengajak Indodeatana dan Parunan kembali ke bumi. Namun Polo Padang hanya manusia biasa. Ia tak bisa meniti pelangi untuk menuju ke langit. Satu-satunya jalan adalah berjalan menuju Cakrawala agar bisa memanjat ke langit. Polo Padang berjalan menuruni bukit dan lembah, namun tepi laut tak kunjung tampak. Ia lalu menangis. Seekor kerbau putih kemudian muncul dan bertanya kepada Polo Padang. Mendengar kisah Polo Padang, kerbau putih itu lalu menawarkan diri untuk membawa Polo Padang ke tepi laut. Tapi Polo Padang harus berjanji bahwa kelak keturunannya tidak boleh memakan daging keturunan kerbau putih. Sampai di tepi laut, Polo Padang hendak menyeberang namun tak kuasa melihat lautan yang maha luas. Ia menangis lagi. Seekor buaya datang menghampirinya. Mendengar kisah Polo Padang, buaya itu menyuruh Polo Padang naik ke punggungnya dan membawanya menyeberangi lautan menuju ke kaki langit. Sebelumnya, mereka berdua mengikat janji bahwa keturunan Polo Padang tidak boleh menyiksa keturunan buaya dan sebaliknya keturunan buaya tidak akan mengganggu keturunan Polo Padang. Karena janji inilah, buaya kemudian tidak pernah ditemukan di Toraja, tempat keturunan Polo Padang beranak pinak. Ketika malam tiba, Polo Padang meminta tolong kepada bulan untuk membawanya ke langit. Maka, berangkatlah Polo Padang ke langit menumpangi bulan. Sesampainya di langit, Polo Padang lalu menceritakan maksud kedatangannya ke langit untuk mencari Parunan. Berita segera tersebar di langit. Mendengar itu, Indodeatana segera menyembunyikan Parunan di dalam rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Dari luar, rumah itu tampak tak berpintu. Hanya orang-orang di langit yang bisa melihat pintu masuk ke rumah itu. Ketika mengutarakan niatnya untuk mengambil Parunan, para penghuni langit menyuruh Polo Padang untuk mengambil air menggunakan buria atau keranjang dari bambu yang dianyam tidak rapat sehingga berlubang-lubang. Polo Padang menyanggupi permintaan itu meskipun ia tahu ia telah dipermainkan. Sambil terisak, Polo Padang terus menampung air yang tak kunjung penuh. Tiba-tiba seekor masapi, sejenis belut berukuran lebih besar, muncul di permukaan air. Ia menawarkan bantuan kepada Polo Padang. Masapi itu melepaskan lendir yang melapisi kulitnya untuk menutupi lubang-lubang buria. Polo Padang akhirnya bisa memenuhi permintaan para penghuni langit. Namun, Parunan belum diserahkan kepada Polo Padang. Setelah berhasil mengisi air ke buria,
para penghuni langit mulai yakin kalau Polo Padang adalah seorang dewa. Mereka lalu mengajukan syarat baru. Polo Padang diminta untuk menebang sebuah pohon beringin besar dengan menggunakan pisau kecil. Polo Padang menyanggupinya. Namun, rupanya tugas ini sangat sulit. Tak sedikit pun pohon beringin itu tergores, bahkan kulitnya sekalipun. Seekor lebah lalu datang mendekat. Ia memanggil teman-temannya untuk membantu Polo Padang. Perlahan-lahan, mereka menggerogoti pangkal pohon beringin hingga akhirnya tumbang. Lagi-lagi Polo Padang belum dibolehkan untuk mengambil parunan. Syarat baru diajukan, Polo Padang harus bisa memakan habis keladi yang terhampar di sebuah lembah yang luas. Namun baru sebutir keladi dihabiskannya, Polo Padang mulai merasa sekujur tubuhnya gatal. Polo Padang kembali menangis. Seekor babi hutan yang sedang melintas mendengar tangisan Polo Padang. Mendengar keluhan Polo Padang, babi hutan memanggil kawan-kawannya dan dalam sekejap menghabiskan semua keladi yang ada di lembah itu. Dengan girang Polo Padang segera menemui para penghuni langit. Seorang tetua adat menyambut Polo Padang. Dengan santai ia kembali menyuruh Polo Padang untuk mengumpulkan kembali biji jawawut, sejenis biji-bijian berukuran kecil yang sering dijadikan makanan burung. Polo Padang terpana. Ia tak menyangka kalau ujian yang diberikan kepadanya masih belum berakhir. Tak punya pilihan lain, Polo Padang segera mengumpulkan biji jawawut yang tersebar di halaman rumah satu persatu. Sambil terisak, Polo Padang mulai pasrah. Seekor burung pipit yang terbang melintas mendengar tangisannya lalu hinggap di pundak Polo Padang. Mengetahui kesulitan yang dihadapi Polo Padang, burung pipit segera memanggil kawan-kawannya. Tak butuh waktu lama, sekawanan burung pipit itu selesai mengumpulkan biji-biji jawawut, tapi Polo Padang heran karena jumlahnya kurang dari 7 bakul. Burung pipit bersumpah jika mereka memakan biji jawawut hingga jumlahnya kurang, maka perut mereka akan berpindah ke leher. Polo Padang tak percaya. Tanpa sepengetahuan burung pipit, ia mengetuk leher burung pipit itu dengan perlahan dan seketika keluarlah biji-biji jawawut dari perut burung pipit. Kelak, keturunan burung pipit memiliki tembolok di bagian leher sebagai kutukan atas sumpah yang keluar dari mulut mereka sendiri. Setelah mengembalikan 7 bakul biji jawawut kepada tetua adat, Polo Padang belum juga dibolehkan menemui parunan. Polo Padang diminta untuk mengalirkan air ke halaman rumah sehingga penduduk di sekitar tempat itu tak perlu lagi jauh-jauh ke mata air di puncak gunung. Polo Padang mulai mencari-cari mata air. Namun, mata air itu tak kunjung ketemu. Seekor kepiting menghampiri Polo Padang dan menawarkan bantuan. Si kepiting akan pergi ke puncak gunung untuk melubangi mata air yang di sana dan tugas Polo Padang adalah menunggu sampai kepiting memberikan tanda. Saat Polo Padang melihat ada bagian tanah yang bergerak, ia segera menancapkan linggisnya ke tanah. Air menyembur dari dalam tanah. Tanpa ia sadari, linggis itu mengenai punggung si kepiting. Beruntung, cangkang kepiting yang keras melindungi tubuhnya sehingga tidak sampai terbelah. Karena kejadian itu, keturunan kepiting memiliki semacam garis di bagian punggungnya. Para penghuni langit mulai kehabisan akal untuk mencelakakan Polo Padang. Akhirnya mereka menyuruh Polo Padang untuk mencari sendiri parunan di dalam rumah yang sebelumnya sudah dikunci rapat-rapat oleh Indo Deatana. Polo Padang mengitari rumah itu untuk mencari pintu masuk. Karena tak memiliki daya lihat yang sebanding dengan penghuni langit, Polo Padang kesulitan menemukan pintu di rumah itu. Di matanya, seluruh dinding rumah itu sama saja. Tak ada bagian bercelah yang menandakan adanya pintu atau jendela. Polo Padang menangis lagi. Seekor tikus kemudian datang menawarkan bantuan kepada Polo Padang untuk menemukan pintu masuk ke dalam rumah. Ia mengendus seluruh dinding luar rumah hingga akhirnya menemukan sebuah celah yang ternyata merupakan pintu masuk yang tak tampak oleh mata manusia bumi. Dengan petunjuk tikus itu, Polo Padang kemudian berhasil masuk ke dalam rumah. Gelap gulita menyambutnya. Tak tampak sedikit pun cahaya dalam ruangan itu. Polo Padang memanggil-manggil parunan, namun tak ada jawaban. Setelah beberapa lama, sebuah suara yang sangat ia kenali menyapa Polo Padang. Jika kamu memang menyesali perbuatanmu, kamu harus bisa menemukan saya di dalam kegelapan. Ternyata suara Indo Deatana. Maka, berjalanlah Polo Padang dalam ruangan itu sambil meraba-raba. 2 kali ia mencoba namun selalu gagal menemukan Indo Deatana. Polo Padang berjalan mengitari ruangan itu. Ia hanya memiliki 1 kesempatan lagi. Dalam situasi ini,
Polo Padang akhirnya pasrah dan menyerahkan nasibnya kepada takdir. Mendadak, dari seberang ruangan muncul seekor kunang-kunang. Sedari tadi, ia telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Kunang-kunang itu kemudian membisikkan sesuatu kepada Polo Padang. Ia terbang mengitari seluruh ruangan dan berhenti di atas kepala seorang perempuan. Polo Padang melihat cahaya yang berkelap-kelip itu tidak bergerak kemana-mana. Itulah pertanda yang dibisikkan kunang-kunang. Polo Padang segera berlari ke tempat itu dan memeluk tubuh Indodeatana yang telah ditandai oleh kunang-kunang. Akhirnya Polo Padang berhasil bertemu dengan istri dan anak lelakinya. Mereka kembali ke bumi dan hidup dalam kedamaian. Polo Padang tak lagi pernah mengucapkan kata-kata kasar sepanjang hidupnya. Demikianlah cerita rakyat Polo Padang dan Indodeatana yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Kura Sumanga.